المرسلين وفرهم جميع الشيخ وجميع تلامذتهم بأن الله يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويؤدي درجته في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الكنية على ما نوى شيخنا معلمنا سلفنا الصالح بسر النبي وآل النبي بسر أسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارا قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت
khairul fatihin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia berupa hidayah, taufik dan inayahnya. Kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah daripada rumah-rumah Allah, di waktu yang mulia dan penuh keberkahan ini, di waktu salat subuh. Setelah subuh kita lanjutkan kembali mengkaji daripada warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersama-sama kita tadi memanjatkan doa wirid-wirid yang mudah-mudahan dengan doa-doa itu kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat daripada musibah yang menimpa saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, utamanya yang di dekat-dekat kita di Sumatera, di Aceh dan daerah-daerah yang lain. Kita doakan mudah-mudahan mereka Allah berikan kesabaran, Allah berikan ganjaran yang berlipat-lipat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dalam riwayat disebutkan kata Rasulullah SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap perkara saudaranya, yang menimpa saudaranya, tidak ada sama sekali kepedulian, maka orang-orang yang seperti ini tidak termasuk bagian kaum muslimin. Kalau kada termasuk bagian kaum muslimin, anak termasuk bagian mana kita? Makanya kata para ulama, sebuah kebaikan khair katsir kalau kita itu ketika mendengar ya ada musibah atau seterusnya, hal-hal yang tidak mengenakan menimpa saudara-saudara kita, paling minimal kita tadi memanjatkan doa kita di dalam salat kita, usai salat kita, kapanpun itu kita, utamanya tadi setelah usai salat kita doakan minimal gitu paling kada. Atau pas kita melihat beritanya tuh, nah harus ada langsung perasaan kita tuh kada nyaman, sedih. Jangan kita scroll aja, tahu lagi dah, asal tahu aja. Nah jangan. Khawatirnya nanti kita termasuk karena alamat hadis itu, orang yang kada perhatian terhadap sesamanya. Minimal doa kita. Ada kaum banyak minimal doa. Karena doa itu silahul mukmin kata Rasulullah SAW. Senjatanya orang yang beriman. Minimal mendoakan kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa juga kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang kali ini ulun hendak membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abi Hamzah. Abi Hamzah itu nama kunyah. Kunyah itu kayak gelar lah. Abahnya Hamzah. Jadi kita abahnya Oleh. Nah, sama tuh. Kayak wali kita juga abahnya Anu aja. Itu kalau bahasa Arabnya ngarannya kunyah. Gelar yang menggunakan kalimat sebelumnya dengan Abu atau Abu Hamzah, abahnya Hamzah. Abu Oleh misalnya, apa hadis sekira mana berarti? Abahnya Anong, abah ulur berarti kan, berarti mirip-mirip saja juga. Adat kita di Arab tuh, bahkan di zaman Nabi ya sudah ada, mirip-mirip saja. Ini sahabat nih berkunyakan Abi Hamzah. Asli sidin siapa?
Anas Sidin Sayyidina Anas ibn lawan doa radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Sidin. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Anas ini khadimnya, pelayannya Rasul, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Rasul itu berhijrah ke Madinah, itu sang ibunda Sayyidina Anas, Ummu Sulaim, itu mengantar, membawa Anas kecil, Anas masih kecil itu untuk menghadap Rasul. Diserahkan kepada Rasul supaya Anas ini melayani Rasul. Jadi kita berkhidmatlah. Jadi istilah khidmat itu sudah ada dari zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada benar fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sekarang ini kan. Maka memang di dunia pesantren tuh berkhidmat-khidmat berarti jadi pelayan aja. Amun pertanyaannya kayak itu bisa bujur. Tapi pelayannya siapa dulu? Kita melayani orang yang berilmu, melayani orang yang melalui orang itulah Allah memberikan ilmu kepada kita. Nah, bahkan Imam Ali, kata Imam Ali apa? Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Aku nih, kata Imam Ali, budak orang yang mengajari aku, walaupun cuma sabiji huruf, walau harfan wahidan. In arada a'taqahu wa in arada ba'ani. Jika orang itu hendak menjual aku, dijualnya aku kata Bapak. Bila hendak dimerdekakan di sini. Nah, jadi bukan sebuah kehinaan, bahkan sebuah kemuliaan itu. Utamanya dalam dunia pendidikan kita menghilangkan keananiaan, keaku-akuan lah. Aku ini anaknya presiden, aku ini anaknya pejabat, aku ini anaknya apa misalnya. Nah, itu kok akan banyak menghambat masuknya ilmu pada seseorang kalau itu berisi sifat keaku-akuan itu. Nah, di antaranya dengan khidmat itu dia menghilangkan sifat keaku-akuan itu supaya sama-sama gotong royong. Itu namanya khidmat dalam dunia pesantren ngarannya. Dan itu sudah ada di zaman baginda Rasul SAW, dilakukan oleh para sahabat. Contohnya Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan lagi halus itu. Lagi halus. Dan kada setumat, kada setahun 2 tahun. Lawas. Sayyidina Anas bin Malik itu berkhidmat kepada baginda Rasul SAW. Apalagi lawan orang alim kan. Nah, hati-hati kita. Jangan bersuudzon kita. Kepada sesama muslim aja kita dikedepankan berhusnudzon kita. Bersangka baik, apalagi kepada orang yang alim pulang. Sebagaimana kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan guru beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang biasa sering dikisahkan oleh guru kami. Suatu ketika Imam Syafi'i ini kan sudah terkenal beliau. Sudah terkenal orang yang alim, orang yang tokoh besar di zaman itu sudah terkenal. Alim besar. Imam Syafi'i ini diundang oleh Imam Ahmad. Datang oleh Imam Ahmad, diundang ke rumah beliau. Diundang. Akhirnya waktu datang oleh Imam Ahmad disuguhkan makanan. Jadi kita hidangan lah, menjamu tamu banyak. Nah, jadi kita ini ada gulai, nah, ketupat, ya kalau yang kayak itu kuning mungkin, wah ini dahulu mungkin roti, nah kayak itu bang lo. Nah, intinya disuguhkan makanan. Imam Syafi'i ini waktu itu banyak makan, banyak. Ujar anaknya Imam Ahmad dalam hati nih, kebinian putri Imam Ahmad. Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i, seorang imam dan muridnya Imam Syafi'i. Ujar putrinya Imam Ahmad dalam hati nih berbandir, mah kayak inilah ulama besar nih, guru abahku nih, makan banyak. Dalam hati nih, padahal ulama besar nih, abahku murid Sidin makan sedikit je.
Tapi gurunya makan banyak, kenapa nih? Dalam hati, shooting sudah, pertanyaan nih, disimpan dulu. Sudah lewat, sudah tuntung makanan. Waktu malam hari, anak jam istirahat sudah, guringan kan? Imam Ahmad terbiasa beliau tahajud setiap malam. Tahajud Imam Ahmad. Sang putri melihat juga. Nah, Imam Syafi'i, guru abahku nih di kamar aja nih. Kada keluar-luar sampai yang kan nih. Guring aja kah? Jadi putri Imam Ahmad nih. Abahku sampai yang taros nah. Dua sudah. Pertanyaan dalam hati nih. Tadi makan banyak. Ini pulang malam guring. Ada tahajud kayak abahku nih. Jadi putri Imam Ahmad. Dua ting sudah. Ayo ay. Tuntung malam subuh pulang. Subuh pas azan orang dihadang-hadang oleh putri Imam Ahmad nih. Keluar ay Imam Syafi'i keluar. Sudah subuh bang. Ujar Imam Ahmad, wahai guruku yang jadi imam. Langsung aja Imam Syafi'i nih. Bah keluar langsung kayak Pak Iman langsung biang. Kada nyunat kada apa kada tahu. Ambiang. Maka qobli subuh tuh harap pada dunia seisinya nih. Apa nih kada nyunat kah? Jemput Imam Ahmad nih, 3 sudah pertanyaan. Tuntung sampai yang wirid doa segala macam bertakun. Dalam satu riwayat nang bertakun ini Imam Ahmad karena sang putri ini kada wani jemput takun langsung wakil abah. Napa nih bah guru pian nih 3 nah kejanggalan nih. Ada lo besar. Ayo bang, lo rusakan nih supaya hati kada rusak. Nah, jadi pentingnya kita ya orang apa klarifikasi kah? Cari tahu dahulu, jangan berdahulu menuduh. Takun bujur-bujur ya kalau hanya ditanyakanlah oleh Imam Ahmad kepada sang guru Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini karena murid, jadi ada betakunnya bujur-bujur minta maaf wahai guru, anak ulun na binian ini nah. Anak betakun tadi. Pertama pian atau dijamu makan banyak. Adakah pian penjelasannya nih? Oh iya, Imam Syafi'i ada. Aku ingat kata beliau athar yang menyebutkan apa? Ta'amus sakhi dawaun jidin. Makanan orang yang sakhi itu orang yang pemurah, itu obat. Makanan orang yang pemurah itu obat di sini. Obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu aku makan banyak. Karena aku tahu ikam ini Imam Syafi'i, pada Imam Ahmad ini murid. Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i. Ikam ini orang yang soleh dan seterusnya, orang yang abid, zahid, wari. Jadi aku makan banyak karena itu obat. Harapnya berdalil dan bisa bujur kadang dalil diulah-ulah. Hal ini kan pernah terjadi kasusnya di guru kami berkisah. Kisahnya guru sekumpul sidin lawan guru Bangir lawan guru Saman Mulia. Waktu hilang di Tanggul, wadah Hayuf Saleh Tanggul. Guru ulun yang berkisah waktu disuguhi makanan guru Bangir Kiai Haji Syaroni Abdani membisiki oleh ka guru sekumpul. Ujar guru Bangir, anu dingai banyaki makan ini obat. Nah, jadi memang kalau makanan orang-orang soleh itu obat. Jadi bujur nang digawe Syafi'i itu bujur, yang digawe oleh guru Bangir itu bujur. Nah, jadi itu pertama sudah terjawab sudah. Jadi jangan berdahulu kita bersuzon, apalagi lawan orang alim pulang. Yang kedua tadi malih siapa malaman nih? Tadi Imam Syafi'i tadi kada keluar-luar kada tahajud kan ya jadi Imam Putri Muhammad. Oh jadi Imam Syafi'i malam tadi aku itu berabah beristirahat, aku memikirkan shouting ayat aja. Ayat Al-Qur'an nih. Aku memikirkan sabuting aja. Tapi sabuting ini ayat ini aku pikirkan aku berhasil Allah berikan ilham kepadaku kata beliau. Aku menghasilkan berpuluh-puluh sumber hukum agama. Disebutkan kalau kerja 60
hukum agama. Yang hukum ini akan bermanfaat untuk umat Islam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini amal yang akan bermanfaat izidin. Mun sambayang haji manfaatnya aku untung, ibadah tahajud untung aku. Tapi aku memikirkan hukum agama dengan kapasitas beliau seorang mujtahid kan, yang Syafi'i. Kalau kita kan ada sambayang memikirkan kayak itu. Ini beliau mujtahid orang yang bujur-bujur memikirkan langsung pada sumber-sumber hukum itu, dan mereka sudah memenuhi banyak syarat sudah. Di antaranya Syafi'i, beliau berhasil tadi mengeluarkan beberapa puluh hukum dari satu ayat Al-Quran tadi itu. Dan itu manfaat untuk orang banyak di sini. Bukan hanya untuk aku, manfaatnya untuk orang banyak di sini. Nah, oleh karena itu kata para ulama, Pak, amalun muta'addi khairun min amalin lazim. Amal yang muta'addi itu yang segan seorang bermanfaat, segan orang lain manfaat, itu jauh lebih baik daripada amal yang lazim, yang amal itu manfaatnya segan seorang saja. Bukan berarti kada baik-baik, cuma lebih baik lagi amal itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dua sudah, terjawab sudah. Yang ketiga, nawak pulang, keluar mulai kamar, langsung jadi imam. Kada nyurat kada apa kan nih? Oh, ujian Syafi'i, aku malam tadi kada ada batal sama laman aku. Aku kada batal, kada taguring. Jadi aku langsung dan aku sudah menyunat di kamarku di sini. Aku sudah menyunat di kamar tadi. Jadi kalau baru aku langsung jadi imam aja. Jadi menjadi Imam Asy-Syafi'i. Karena itu sesuai lawan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kan, yang menyebutkan keafdalan salat sunnah itu di rumah. Semakin tersembunyi semakin afdal untuk salat sunnah, karena itu lebih aman, lebih terhindar daripada penyakit riya. Itu kalau sembahyang sunnah. Nah, jadi itu pentingnya kita tadi berhusnudzon kepada orang-orang muslimin, apalagi orang-orang saleh, orang yang alim pulang. Nah itu tadi kembali kita. Di hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasul bersabda, apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ay imanan kamilan, kata para ulama. Tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu, kada sempurna. Kalau kita artikan secara harfiah, la yu'min itu kada beriman lagi. Ini ekstrim. Kada beriman sama sekali kayak Pak. Nah, ulama masih ada yang mentakwilkan la yu'minu ay imanan kamilan, kada sempurna imannya. Bukan berarti kada beriman, tapi kada sempurna. Iman salah seorang kalian sampai kalian itu mengingini, yuhibbu hatta yuhibba, sampai bujur-bujur mengingini kalian itu ma li akhihi, bagi saudara-saudara kalian, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang kalian ingini untuk diri kalian seorang. Nah, kita hendak kita itu selamat ya, kalau sukses, nyaman hidup, selamat dunia akhirat, maka kita harus diisi keinginan seperti itu pula terhadap orang banyak, kaum muslimin utamanya. Harus kayak itu juga. Dengan kita kalau kayak itu berarti menunjukkan tanda kesempurnaan iman kita. Jangan malah sebaliknya, ya kah? Melihat orang nyaman, oh mainlah, hanyar pulang lah, masih anu nih dia. Nah, ini termasuk tanda-tanda penyakit hati kita. Rasul 14 abad yang silam sudah memberikan obatnya supaya kita terhindar dari penyakit hati itu, termasuk ini kita. Kita tuh mendoakan kebaikan, mengingini kebaikan lawan saudara-saudara kita. Dan tentu ini akan menghilangkan penyakit hati. Ada mungkin orang yang berpenyakit hati itu hakun mendoakan yang baik-baik, itu ada mungkinnya. Bilanya hakun dia mendoakan yang baik-baik,
insya Allah kada sakit tuh hatinya, kada marit tuh hatinya. Jadi Rasul menjelaskan tanda kesempurnaan iman seorang itu tadi, dengan orang itu mengingini kebaikan kepada orang lain persis seperti ia mengingini kebaikan untuk dirinya sendiri. Hadis ini sahih dengan tingkatan yang puncak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, mudahan satu hadis ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita sebertaan, untuk manfaat untuk kehidupan kita sebertaan, dan untuk keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh umat baginda Rasul Muhammad SAW. Kembali kita, mudah-mudahan kita doakan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, tempat yang mulia, dalam kesempatan yang mulia kita doakan sama-sama mudah-mudahan keselamatan untuk kita sebertaan, untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, utamanya keluarga, untuk umat-umat Rasulullah SAW yang saat ini mengalami musibah dan cobaan. Mudah-mudahan mereka Allah berikan kesabaran, Allah berikan mereka ganjaran pahala di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara doanya itu bisa kita doakan, Allahumma jurhum fi musibatihim wa akhlifhum khairan minha. Allahumma jurhum fi musibatihim wa akhlifhum khairan minha. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, Allahumma jurhum, ya Allah ganjar mereka itu dengan ganjaran yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, kebaikan yang sebaik-baiknya. Wa akhlifhum khairan minha, dan gantikan bagi mereka itu gantian yang lebih baik dari yang apa yang telah hilang dari mereka. Nah, kayak itu kalau Rabi artinya. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Asalnya teks hadisnya ada kayak itu. Asalnya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Asalnya kayak itu. Bila kita tuh tertimpa musibah, kayak itu asalnya doanya. Dan itu diamalkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Ummu Salamah. Tatkala beliau tuh kehilangan sang suami, Abu Salamah meninggal. Tatkala meninggal Abu Salamah, ada yang menyampaikan hadis itu lawan Sidin, salah seorang sahabat. Diamalkan oleh Ummu Salamah, dibaca oleh Ummu Salamah. Apa kata beliau? Tidaklah aku membaca doa ini, ternyata Allah gantikan dengan jauh yang lebih baik. Tatkala wafat Abu Salamah, kemudian siapa yang menggantikan Abu Salamah? Manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Padahal Ummu Salamah ini janda, tuha, dan di sini bisa sifat pencemburuan lah pulang. Ayo, siapa nakun ini? Pebinian tuha, janda, pencemburuan lah pulang. Ada dua hakun kira ngawini nang binian kayak ini. Ini ada, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya menarik, dan mudah-mudahan beliau ini kuat imannya. Di antara tujuannya kan Rasul ini menjaga keimanan umatnya. Sudah tua renta, misi anak banyak pulang. Nah, akhirnya dipinang oleh Rasul tadi. Nah, jadi luar biasa kata Ummu Salamah, kada aku mengamalkan doa ini kecuali aku memang mendapatkan hal yang paling harap daripada sebelumnya. Nah, kiranya ide jenderal sampaikan, masalah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qabul hajat ala taghniyah ala manasal salih sayyidina nabi wa ali nabi yusri asal suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wal mu'minina farahan wa farajan wa surura wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma la